Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam serta umur kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali bertemu dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan Syarif tahun 1442 Hijriah ini. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini adalah keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan Syarif serta sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalamnya. Dalam ayat karimah yang tadi dibacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyerukan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat iman bahwasanya mereka harus menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Syarif yang merupakan salah satu syariat yang hanya diberikan, yang hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah diwajibkan, difardukan kepada umat-umat sebelumnya puasa sebulan penuh seperti ini. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat karimahnya, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan, diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu puasa di bulan suci Ramadan Syarif ini seperti halnya telah difardukan juga kepada umat-umat sebelum kalian. Artinya apa? Dulu umat-umat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW ini pun telah diberikan kewajiban berpuasa ini. Cuman tidak dalam waktu sebulan penuh seperti hanya kita umat Nabi Muhammad SAW. Tujuannya itu ya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dalam istilah bahasa Arab ada kata saum ataupun kata siam yang digunakan, di mana secara bahasa artinya itu adalah menahan diri kita, hawa nafsu kita, baik itu dari segala sesuatu yang menjadi keinginan, ya, kehendak dari hawa nafsu kita. Adapun secara istilah fikih, puasa ini diartikan dengan tarkul akli wasyurbi wal jima'i minas subhi ilal maghribi, meninggalkan atau menjauhi, menghindari makan, minum, bersetubuh bagi yang memang sudah berumah tangga, menikah, dari mulai terbitnya matahari sampai nanti terbenamnya matahari. Tentunya banyak sekali fadilah, keutamaan, hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku umat manusia, terutama umat Islam dalam hal ini, untuk berpuasa. Salah satu hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berpuasa itu dari segi rohani, yaitu adalah untuk mendidik, mentarbiyah, melemahkan hawa nafsu amarahnya yang memang merupakan musuh terbesar kita selaku umat manusia. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan, untuk mereka yang ingin mendidik, melemahkan hawa nafsunya, maka fa'alaihi bis-saumi fa inna sauma lahu wajaun. Untuk mereka yang ingin benar-benar mentarbiyah hawa nafsu mereka, maka mereka harus berpuasa, karena dalam puasa inilah ada dampak yang sangat besar terhadap hawa nafsu kita. Di samping itu banyak sekali juga hikmah dari segi zahir, dari segi jasmani, untuk kesehatan kita pun banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari berpuasa ini.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam berbagai hadis syarifnya Nabi Muhammad SAW juga banyak sekali membahas mengenai keutamaan fadilah dari berpuasa ini, terutama puasa di bulan suci Ramadan Syarif ini yang memang hukumnya itu adalah fardu wajib, yang itu merupakan salah satu dari rukun Islam, ya. Sehingga orang yang sengaja dan dengan tidak meyakini akan kewajibannya atau kefarduan dari puasa ini, maka itu akan menyebabkan seseorang tersebut bisa keluar murtad dari keimanannya. Nauzubillahi min dzalik. Ismail Haqqe Bursawi Hazrat dari, beliau adalah seorang auliaullah yang menuliskan tafsir Ruhul Bayan. Ketika beliau mentafsirkan ayat karimah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan selanjutnya beliau menuliskan atau mentafsirkan ayat tersebut dengan wasyamu fi syari'ati wal imsaku naharan ma'an niyati min ahlihi anil muftiratil ma'hudati allati hiya mu'azzamu ma tashtahihil anfusu. Puasa itu dalam syariat diartikan sebagai menahannya seorang muslim, menahan dirinya dari sesuatu yang membatalkan puasa, baik dari itu makanannya, minumannya, atau bersetubuhnya, dan hal-hal yang lainnya, yang mana tiga hal ini, makan, minum, bersetubuh, itu adalah salah satu atau merupakan sesuatu yang yang sangat diinginkan, yang sangat menjadi hawa nafsu dalam jiwa manusia. Wa hadza shaumu awamil mu'minin. Tetapi dalam tingkatan puasa itu, mereka yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, itu hanya sebatas atau kelasnya orang awam, orang kebanyakan orang. Lalu puasa yang hakiki yang sebenarnya yaitu adalah wa amma shaumul khawasi fal imsaku anil manhiyati. Ada juga puasa khawas yang ini tingkatannya lebih tinggi dari puasa awam, yaitu menahannya seseorang yang sedang berpuasa bukan hanya dari makan dan minum saja, tetapi dari segala sesuatu yang akan menghilangkan atau mengurangi pahala dan keutamaan dari berpuasa tersebut. Bahkan yang ketiga, wa amma shaumu akhasil hawas, ada juga puasa akhasil hawas, yaitu fal imsaku amma siwallahi ta'ala. Ini adalah tingkatan puasa yang paling tinggi, yaitu menghindari, menjauhi segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita berpuasa, kita juga fokus terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis syarifnya yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan juga bahwa lis-shaimi farhatani, akan ada dua rasa bahagia, kebahagiaan yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Farhatun inda fitrahi, yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan nanti di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertemunya dengan jamalullah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada beberapa sunnah puasa yang perlu kita laksanakan juga dan perlu kita perhatikan juga, seperti hanya menyegerakan mengakhirkan sahur, kemudian menjauhkan dari segala sesuatu yang akan mengurangi pahala dan keutamaan berpuasa, kemudian dari menyegerakan berbuka dengan hurma, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan sunnah-sunnah berpuasa yang perlu kita perhatikan juga selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan Syarif ini. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian singkat pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.